Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Sigit Purnomo, dosen program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas, mendalami mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materi yang akan dibahas kali ini ada 5 topik pembahasan. Pertama, dampak sistem informasi manajemen terhadap organisasi dan bisnis. Lalu yang kedua, dengan materi hubungan dua arah antara teknologi informasi dan organisasi. Ketiga, sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Keempat, model rantai nilai bisnis. Dan diakhiri yang kelima dengan pembahasan aset komplementer merupakan model organisasi dan bisnis yang tepat. Materi akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, materi pertama diawali dengan membahas dampak sistem informasi manajemen terhadap organisasi dan bisnis. Semua pasti terus mengikuti kemajuan teknologi saat ini yang begitu pesat, sehingga dengan kemajuan teknologi ini dapat membantu kerja manusia menjadi lebih baik dan efisien. Munculnya sistem informasi teknologi akan memberikan dampak pada organisasi bisnis seperti: pertama, dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, antara lain, teknologi informasi mengubah pengeluaran biaya modal. Teknologi sistem informasi bisa dipandang sebagai faktor produksi yang dapat digunakan untuk modal tradisional dan tenaga kerja. Ketiga, penggunaan teknologi informasi mengakibatkan pengeluaran biaya menurun dibanding dengan biaya tenaga kerja yang secara historis terus meningkat. Selanjutnya, teknologi informasi mengakibatkan penurunan jumlah manajer menengah dan pekerja. Dan pekerjaan kedua digantikan oleh teknologi informasi. Teknologi juga mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah ekonomi informasi. Teknologi informasi membantu perusahaan mengkontrak ukuran karena dapat mengurangi biaya transaksi yang terjadi ketika perusahaan membeli sesuatu yang tidak bisa dibuatnya sendiri. Yang kedua, dampak pelaku bisnis dan organisasi antara lain. Perampingan organisasi, perusahaan besar terutama yang dikembangkan sebelum adanya komputer sering tidak efisien, lambat dan kurang kompetitif dibanding dengan organisasi yang baru dibuat. Beberapa organisasi besar ini telah dirampingkan dengan cara mengurangi jumlah karyawan dan meningkatkan jumlah organisasi mereka untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan bisnis dan menggunakan sistem informasi secara efektif untuk mendapatkan keuntungan. Manajer perlu melakukan analisa sistem strategis. Untuk mengadopsi sistem yang strategis, pada umumnya manajer membuatkan perubahan tujuan, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan proses bisnis. Teman-teman mahasiswa, kita lanjut ke materi berikutnya. Hubungan dua arah antara teknologi informasi dan organisasi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat memberikan pengaruh pada cara berpikir maupun berperilaku seseorang. Pengaruh tersebut juga berdampak pada dunia bisnis, karena pada dunia bisnis teknologi sangat membantu terutama dalam sistem informasi terintegrasi dengan baik, serta memudahkan bisnis agar lebih efektif dan efisien. Sudah banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi untuk membantu mereka dalam menjalankan usahanya. Tidak heran, teknologi saat ini sangat mendominasi manusia untuk melakukan seluruh kegiatan seperti halnya dalam organisasi bisnis. Terkait hal tersebut, menyebabkan pertumbuhan secara pesat karena teknologi yang berpengaruh pada kemajuan suatu organisasi.
Sehingga banyak organisasi bisnis yang mulai mengembangkan teknologi informasinya. Teknologi informasi memiliki peran sangat besar bagi manusia, terutama dalam organisasi bisnis seperti berikut ini. Pertama, dapat mempermudah cara berkomunikasi. Sebagai contoh, email yang banyak digunakan perusahaan untuk saling berkomunikasi dengan customer atau pihak perusahaan lain. Yang kedua, sumber pengetahuan. Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis menjadi sumber pengetahuan yang tidak terbatas. Karena apabila menginginkan informasi secara cepat dan instan, dapat diperoleh dengan memanfaatkan internet. Ketiga, manajemen data. Dengan menggunakan manajemen sistem informasi, membantu kita dalam menyiapkan file, memeriksa file, dan filter arsip secara terorganisir. Keempat, CRM atau Customer Relation Manager merupakan perangkat software yang berguna untuk mengelola hubungan terhadap pelanggan. Kelima, aktivitas bisnis lebih terarah. Dengan menggunakan e-commerce sebagai alternatif penjualan yang dapat membantu aktivitas penjualan selama 24 jam. Sehingga memudahkan dan menguntungkan kita dalam melakukan bisnis. Selanjutnya yaitu sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pada dasarnya sistem informasi tidak selamanya harus berbentuk kompleks. Ada pula yang sederhana. Namun suatu kualitas informasi bergantung pada 4 hal, yaitu antara lain: pertama, harus akurat; kedua, tepat waktu; ketiga, dia harus relevan; dan keempat, ekonomis. Sistem informasi sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi suatu perusahaan yang menaungi banyak karyawan. Jika suatu perusahaan menerapkan atau melakukan tindakan yang dilaksanakan berdasarkan rencana yang sudah disusun atau dibuat dengan cermat serta terperinci, kebutuhan dan informasi yang menetapkan sistem informasi akan berjalan dengan baik dan terpenuhi kebutuhan, sehingga kelangsungan kehidupan perusahaan dapat dikendalikan seoptimal mungkin. Menurut Michael Porter, tahun 1985 mengemukakan beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan dalam menghadapi tekanan persaingan, yaitu dikenal dengan 5 strategi kompetitif dasar. 5 strategi kompetitif dasar tersebut diantaranya adalah: pertama, strategi kepemimpinan, di mana dalam biaya hal ini sudah dilakukan perusahaan dengan cara memproduksi barang dan jasa dengan biaya rendah dalam suatu industrinya. Selain itu, perusahaan dapat menemukan berbagai cara membantu para pemasok atau pelanggan mengurangi biaya mereka dan meningkatkan biaya persaingan. Selanjutnya yang kedua, strategi diferensial. Dalam strategi diferensial ini, perusahaan dapat melakukan penawaran berbagai produk, jasa, dan fitur produk. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan berbagai cara melakukan diferensi produk dan jasa perusahaan dari para pesaing atau mengurangi keunggulan diferensiasi para pesaingnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada produk atau jasa agar mendapatkan keuntungan dalam segmen atau ceruk tertentu dalam pasar. Ketiga, strategi inovasi. Strategi inovasi dapat dilakukan melalui menemukan berbagai cara baru untuk melakukan bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai produk dan jasa yang unik, masuk dalam pasar dan ceruk pasar yang unik. Memerlukan berbagai produk dan jasa, memberikan berbagai fitur baru dalam produk dan jasa yang sudah ada atau dengan mengembangkan berbagai cara baru dalam memproduksinya. Selanjutnya yang keempat, strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan dapat dilakukan melalui secara signifikan memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa, memperluas ke pasar global, melakukan diverifikasi produk dan jasa baru, atau berintegrasi ke dalam produk dan jasa yang berhubungan.
Terakhir, 5. Strategi persekutuan. Strategi persekutuan dapat dilakukan dengan membuat hubungan persekutuan bisnis baru dengan para pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Baik teman-teman mahasiswa, kita lanjut pembahasan model rantai nilai bisnis. Pertama, mari kita bahas mengenai pengertian rantai nilai. Menurut Peirce dan Robbins, rantai nilai atau value chain merupakan sebuah cara pandang terhadap bisnis yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Output yang bernilai bagi pelanggan dapat berasal dari aktivitas membedakan produk, aktivitas yang menurunkan biaya produksi, dan aktivitas yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut Porter, value chain merupakan nilai total organisasi yang terdiri dari aktivitas, nilai, dan margin yang membentuk suatu produk atau jasa. Rantai nilai yang memiliki perusahaan dapat digolongkan menjadi 9 aktivitas oleh Porter. Aktivitas perusahaan dikelompokkan menjadi 2 aktivitas besar, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Dari beberapa definisi di atas, para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rantai nilai atau value chain merupakan sebuah cara pandang terhadap aktivitas organisasi yang menghasilkan sebuah output untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan melihat hubungan antara aktivitas utama dengan aktivitas pendukung organisasi. Kita lanjut ke pembahasan analisis value chain. Analisis rantai nilai atau value chain merupakan sebuah proses perusahaan dalam mengidentifikasi kegiatan utama dan aktivitas pendukung yang dapat menambah nilai produk. Di antaranya, analisis tersebut dilakukan untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Selanjutnya, kegiatan internal perusahaan atau organisasi yang dianalisis akan memperlihatkan letak keunggulan kompetitif perusahaan atau kekurangan perusahaan. Lalu, melakukan persaingan dengan perusahaan lain. Tentunya akan dibutuhkan keunggulan dari perusahaan untuk melakukan kegiatan yang lebih baik dibanding dengan perusahaan lain. Lalu, keunggulan biaya juga dibutuhkan seperti melakukan kegiatan biaya yang lebih rendah namun bisa memberikan produk unggulan. Ketika perusahaan mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih dan harga pasar atau pesaing, maka perusahaan akan mendapatkan suatu keuntungan. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya akan kita bahas mengenai jenis-jenis kegiatan dalam value chain. Dalam melakukan analisis value chain, terdapat 2 jenis kelompok atau aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Pertama, aktivitas utama perusahaan terdiri dari inbound logistik. Apa inbound logistik? Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan penyebaran input. Selanjutnya, operation. Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan perubahan masukan menjadi keluaran produk akhir. Selanjutnya, outbound logistik. Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penyebaran produk dan jasa kepada pelanggan. Selanjutnya, marketing and sales. Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan produk dan jasa. Selanjutnya, service. Service merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan perawatan produk. Kedua, aktivitas pendukung perusahaan terdiri dari infrastruktur. Merupakan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan biaya dan aset perusahaan yang berkaitan dengan manajemen umum, akuntansi dan keuangan, serta keamanan dan keselamatan sistem informasi. HRM atau Human Resource Management merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan, pelatihan, kompensasi, pengembangan, keahlian pekerja. Selanjutnya,
Teknologi development merupakan aktivitas yang berkaitan dengan biaya yang digunakan untuk produksi, perbaikan proses, perancangan peralatan, pengembangan perangkat lunak, komputer, dan yang lainnya yang berhubungan dengan sistem berbasis komputer. Selanjutnya, procurement merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan cara memperoleh sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik teman-teman mahasiswa, materi terakhir pada pertemuan hari ini adalah aset komplementer merupakan modal organisasi dan model bisnis yang tepat. Aset komplementer merupakan aset yang dibutuhkan sebagai aset pendukung dari aset utama. Sebagai contoh, pertama, menciptakan nilai atas kereta api, maka membutuhkan investasi tambahan atau investasi yang digunakan untuk mendukung dari kegunaan kereta api itu sendiri. Misalnya rel kereta api, lokomotif, petugas, struktur pengaturan yang mengatur dan mengawasi pengguna dari kereta api itu sendiri. Tanpa adanya aset komplementer, nilai investasi atas kereta api tidak akan memiliki nilai. Karena tanpa adanya aset komplementer, kereta api tidak dapat digunakan. Kedua, menciptakan nilai atas mobil membutuhkan investasi tambahan substansional atas jalan tol, jalan raya, pom bensin, bengkel, dan struktur peraturan hukum yang akan mengatur, mengawasi para pengendara. Aset komplementer dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, aset organisasi yang terdiri dari budaya organisasi yang menunjang terciptanya efektivitas dan efisiensi. Yang B, model bisnis yang tepat. Yang C, proses bisnis yang efisien. Yang D, wewenang yang terdesentralisasi. Yang E, pengambilan keputusan yang terdistribusi. Dan terakhir F, tim pengembang sistem informasi yang kuat. Kedua, aset manajerial. Aset manajerial terdiri dari A, dukungan manajemen senior yang kuat pada investasi teknologi informasi dan perubahan. Yang B, insentif atas inovasi manajemen. C, kerja tim dan lingkungan kerja yang kolaboratif. Yang D, program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan manajemen. Yang E, budaya manajemen yang menciptakan nilai atas fleksibilitas dan pembuatan keputusan berbasis pengetahuan. Selanjutnya, ketiga, aset sosial, diantaranya A, infrastruktur internet dan telekomunikasi. Yang B, program pendidikan, pengayaan teknik informasi meningkatkan pengetahuan komputer karyawan standar, baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta. C, hukum dan peraturan yang menciptakan lingkungan pasar yang memadai dan stabil. Selanjutnya D, perusahaan teknologi dan jasa berada dalam pasar yang berdampingan guna membantu implementasi. Baik, teman-teman mahasiswa semua, berdasarkan pembahasan kita hari ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni dengan sistem informasi yang baik dan terencana, maka transformasi bisnis dapat berubah sesuai dengan keadaan zaman dan kemajuan teknologi, sehingga keputusan manajemen akan memudahkan dan mudah diambil yang berdampak pada kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.